Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya dengan saya Mas Erlan. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Kutukan yang menimpa satu keluarga, yang ditulis oleh Dina Angel. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Diah dan Zainal sama-sama menggelengkan kepalanya setelah mendengar pertanyaan yang Deden ajukan. Tentu saja nggak akan ada yang keberatan, Mas Deden. Silahkan ikut duduk bersama kami, jawab Diah. Deden pun segera duduk tepat di samping Zainal yang kini sudah berpindah ke kursi sebelahnya. Pesanan Deden datang tak lama kemudian, lalu disajikan oleh pelayan ke hadapannya. Kalian berdua tampaknya sudah akan pergi ya? Makanan dan minuman yang kalian pesan sudah habis tuh, ujar Deden seraya memperhatikan isi meja itu. Kami masih ingin bersantai di sini, Den. Makanlah. Jangan risaukan makanan dan minuman kami yang sudah habis, saran Zainal. Mas Zain benar, Mas Deden makan saja dengan tenang. Kami tidak akan pergi sampai Mas Deden selesai makan kok, tambah Diah berusaha meyakinkan Deden. Deden pun tersenyum, kemudian segera fokus pada makanan yang sudah dipesannya. Kalau boleh tahu, kenapa kalian bertemu di sini dan hanya berdua? Diah dan Zainal pun saling menatap satu sama lain tanpa Deden ketahui. Mereka berdua jelas tidak ingin Deden tahu bahwa Zainal telah menceritakan semuanya pada Diah mengenai rahasia yang dirahasiakan oleh seluruh anggota keluarga Prawira dari wanita itu. Dia sedang bosan di rumah, Den. Dia bilang padaku bahwa dia sudah mencoba hubungi kamu berulang-ulang kali, tapi tidak aktif. Terus aku jelaskan kepadanya ketika dia telepon aku bahwa ponselmu memang tidak akan aktif kalau kamu di tempat kerja. Setelah tahu tentang hal itu, dia mengajakku ketemu di sini, jawab Zainal. Itu benar. Tadinya itu Mas Deden yang mau aku ajak ketemu di sini, tapi karena Mas tidak bisa diganggu saat ada di tempat kerja, makanya aku lebih memilih mengganggu Mas Zainal, ucap dia. Deden pun mencoba mempercayai jawaban dari Diah dan Zainal, meski dalam hatinya ada sedikit keraguan. Pria itu mulai menikmati makanannya sambil sesekali menatap ke arah Diah ataupun Zainal. Bagaimana di tempat kerja kamu hari ini, Den? Semuanya baik-baik saja kan? Tanya Zainal. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja kok. Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu tidak akan kena marah karena berlama-lama pergi dari kantor demi menemui dia di sini? Deden bertanya balik. Zainal tahu kemana arah pertanyaan Deden saat itu. Meski Deden tidak memperlihatkan ekspresi apapun di wajahnya, namun sudah jelas bahwa pria itu sedang merasa cemburu dengan kedekatannya bersama Diah. Diah justru tidak paham dengan apa maksud pertanyaan Deden kepada Zainal. Wanita itu memang tidak pernah memahami tentang perasaan dari lawan jenis, karena dirinya sendiri pun belum pernah merasakan sesuatu terhadap lawan jenis. Aku sudah meminta izin kepada atasanku, Den, jadi tidak perlu ada yang khawatir, Zainal menjawab seadanya. Mas, aku ke toilet sebentar ya, pamit Diah. Kini hanya tersisa Deden dan Zainal di meja itu. Keduanya saling menatap satu sama lain dalam diam. Kamu gak perlu cemburu, Den. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku itu suka sama Ayu selama ini. Perasaanku gak mungkin beralih pada dia. Kamu tenang saja ya, ujar Zainal. Aku cuman hanya ingin memastikan. Aku Deden, jujur. Kamu mau memastikan bahwa aku gak akan menjadi sainganmu?
untuk mendapatkan dia. Kalau ada yang perlu kamu pastikan perasaannya, seharusnya itu bukan aku. Kamu harusnya memastikan perasaannya ke Fikri. Dia ada kemungkinan punya perasaan terhadap dia. Aku lihat sendiri bagaimana cara Fikri memperhatikan dia. Ketika kamu dan dia sedang mengobrol di warung makan, ya meski aku nggak tahu sih, apakah itu hanya bagian dari cara Fikri menjaga dia atau sekedar cara dia mencegah agar tidak ada rahasia keluarga Prawira yang bocor. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu memastikan soal perasaannya ke Fikri. Deden pun terdiam usai mendengar yang Zainal katakan. Ia tidak pernah berpikir bahwa Fikri bisa memiliki perasaan terhadap dia. Tapi Zainal jelas bukan orang yang asal menebak ketika melihat gerak-gerik seseorang. Apa yang Fikri lakukan jelas tertangkap dalam ingatan Zainal, sehingga Zainal bisa menyimpulkan kalau Fikri kemungkinan punya perasaan terhadap dia. Dia kembali tak lama kemudian dan duduk lagi pada kursinya. Wanita itu baru saja menyalakan ponselnya yang sejak tadi sengaja ia nonaktifkan. Tak lama berselang, ada telepon yang masuk sehingga membuat Zainal dan Deden menatap ke arah ponsel milik dia. "Halo, assalamualaikum Mas Fikri," sapa dia. Dia tampak mendengarkan yang Fikri katakan di seberang telepon sana. Wajah Deden mendadak tidak lagi bersemangat saat tahu kalau Fikri adalah orang yang menghubungi dia saat itu. "Ponselku tadi kehabisan baterai Mas, makanya mati dan sulit dihubungi. Maaf ya, aku jadi bikin Mas Fikri kepikiran dan tidak tenang di rumah. Aku akan pulang sebentar lagi Mas. Tenang aja ya Mas Fikri." Lalu Zainal melirik sekilas ke arah Deden. Deden jelas semakin merasa cemburu saat ini. Namun kecemburuan pria itu tak lagi terarah kepada Zainal, melainkan terarah pada Fikri. "Kalau Mas Fikri mau nunggu di depan gerbang boleh kok. Tapi kalau menurut Mas cuacanya terlalu panas, sebaiknya Mas tunggu di teras depan aja," saran dia. Deden langsung meletakkan sendoknya ke atas piring. Selera makannya mendadak lenyap saat tahu kalau Fikri menawarkan akan menunggu di depan gerbang kepada dia. Zainal hanya bisa menepuk-nepuk pundak Deden agar pria itu menjadi lebih tenang meski tahu kalau Fikri seperhatian itu pada dia. "Oke Mas, aku akan pesan taksi online dulu ya. Assalamualaikum." Dia menyimpan ponselnya ke dalam saku celana. Setelah selesai bicara dengan Fikri, wanita itu kini menatap ke arah Deden dan Zainal. "Fikri bilang apa dik?" tanya Zainal agar tidak terasa canggung. "Mas Fikri mengomel pada awalnya karena ponselku susah dihubungi. Ponselku memang mati sejak tadi dan aku hanya bisa mengisi baterai menggunakan power bank. Setelah aku jelaskan padanya mengenai situasi itu, dia bertanya kepada aku akan pulang. Lalu pada akhirnya Mas Fikri pun menawarkan untuk menunggu di gerbang rumah. Itu saja," jawab dia apa adanya. "Kenapa kamu tidak menolak tawarannya? Kamu kan bisa masuk ke dalam gerbang rumah kamu tanpa ditemani oleh Fikri kan?" Deden ingin tahu. "Mas Fikri memang sudah biasa menunggu di gerbang rumah sejak aku masih kecil Mas. Mas Zain pun tahu kalau Mas Fikri selalu begitu. Karena dulu saat aku tersasar di kebun bambu dan Mas Zainal mengantarku pulang, Mas Fikri sudah berdiri lama di gerbang rumah sambil menantikan kedatanganku setelah bermain," jelas dia. Deden jelas tahu akan hal itu. Ia pernah dengar hal itu dari Eman yang bercerita kepada Rusti soal tersesatnya dia di kebun bambu. Kini Deden jelas tidak bisa melarang Fikri untuk menunggu dia di gerbang rumah keluarga Prawira. Itu adalah kebiasaan Fikri demi menjaga dia, dan dia jelas tidak pernah merasa keberatan akan hal tersebut. "Kalau aku pulang duluan Mas Zainal dan Mas Deden gak apa-apa kan?" tanya dia, yang tidak mau membuat Fikri menunggunya di gerbang terlalu lama. Singkat cerita, dia turun dari taksi online tepat di depan gerbang rumah keluarga Prawira
Fikri benar-benar sudah menunggu kedatangannya di depan gerbang tersebut, seperti yang dijanjikan kepada dia. Setelah dia membayar ongkos perjalanan, ia segera berhadapan dengan Fikri yang tampak memiliki banyak pertanyaan untuknya. "Assalamualaikum Mas Fikri," sapa dia, seraya tersenyum lepas seperti biasanya. "Waalaikumsalam, Non. Non dia baik-baik saja kan? Tidak terjadi apa-apa kan?" tanya Fikri. "Alhamdulillah aku baik-baik saja Mas. Kan aku sudah bilang kalau aku ini bukan lagi anak kecil yang perlu dikhawatirkan terus-menerus. Aku sudah dewasa Mas Fikri, dan Mas harus percaya soal itu," jawab dia. "Terus kenapa Non dia tidak bilang padaku kalau tadi Non pergi untuk bertemu dengan Zain?" Ekspresi dia tidak berubah sama sekali ketika Fikri mengungkit soal pertemuan wanita itu dengan Zainal. Hal itu membuat Fikri semakin penasaran dan ingin tahu mengenai jawaban dia setelah ketahuan bertemu dengan Zainal diam-diam. "Deden telepon aku, dia bilang tidak sengaja bertemu dengan Non dia yang sedang ketemuan dengan Zain di coffee shop," jelas Fikri. "Mas Deden itu aneh. Aku telepon dia berulang-ulang kali karena ingin mengajaknya bertemu. Ponselnya malah tidak aktif. Saat aku menghubungi Mas Zain dan bertemu di coffee shop, dia malah melaporkan pada Mas Fikri. Padahal tadi aku sudah menerima penjelasan dari Mas Zain soal pertemuan di tempat kerja Mas Deden dan memaklumi kalau dia tidak bisa dihubungi saat sedang bekerja. Aku jadi merasa kesal sekarang gara-gara dia melapor pada Fikri. Seakan ada apa-apa antara aku sama Mas Zain. Menyebalkan," gerutu dia terang-terangan. Fikri kini merasa kesal menanyakan soal laporan Deden mengenai pertemuan dia dan Zainal. Setelah mendengarkan gerutuan dia tampaknya benar-benar kesal sehingga wajahnya tidak lagi terlihat cerah seperti tadi. Fikri baru saja akan mencoba menghibur dia ketika dua orang wanita mendadak muncul di depan gerbang rumah keluarga Prawira dan mengagetkan dia. "Ya," seru kedua wanita itu kompak. Dia langsung berbalik, lalu kembali merasa senang dan memeluk kedua wanita yang mengagetkannya tersebut. "Rida, ayo, aku kangen," balas dia tak kalah heboh. Fikri memijat keningnya seketika saat melihat kelakuan ketiga wanita itu di hadapannya. Mereka bertiga melompat-lompat dan berputar-putar seperti anak TK tanpa merasa malu. Ia tak lupa merekam video dengan ponselnya agar Zainal tahu kalau Ayu memiliki kelakuan yang sama seperti dia dan Rida. Rida menghentikan kegiatan tidak berfaedah yang mereka lakukan saat itu usai mendengar ungkapan rindu yang dia ucapkan. "Apa kamu bilang? Kangen? Dasar tukang bohong. Sudah 2 hari kamu ada di desa ini, tapi tidak ada inisiatif untuk menemui kami duluan. Terus sekarang kamu bilang kangen pada kami. Mana bisa kami percaya ucapanmu itu, Din?" "Mana bisa," omel Rida. "Iya betul itu. Kamu sudah berada di sini sejak kemarin, tapi kata Pak Tarjo, kamu malah menghabiskan waktu berkumpul sama Mas Fikri, Mas Deden, dan Mas Zainal. Kalau kamu kangen sama kami, seharusnya kamu mencari kami dan menghabiskan waktu bersama kami," tambah Ayu. Dia bisa menangkap kecemburuan di dalam ucapan kedua wanita yang ia hadapi. Ia kembali tersenyum, lalu merangkul keduanya dengan santai seperti dulu. "Sudah, jangan iri pada Mas Zain, Mas Deden, dan Mas Fikri. Ayo, hari ini aku akan habiskan waktuku bersama kalian. Gimana kalau kita pergi ke warungnya Pak Tarjo?" ajak dia penuh semangat. Fikri tidak melarang sama sekali. Ia membiarkan dia pergi bersama Rida dan Ayu, sementara dirinya kembali masuk ke dalam rumah untuk memberitahu kepada bapak dan ibunya soal dia. Singkat cerita,
ketika wanita itu tiba di warung makan dan segera mengambil meja paling pojok. Mereka sama-sama melihat daftar menu. Lalu dia yang akan menghafal pesanan untuk disampaikan kepada Pak Tarjo. Ketika dia akhirnya pergi ke tempat Pak Tarjo berada, dirinya kembali berpapasan dengan seorang pria yang tidak terduga. Pria itu juga tampak kaget saat melihat dia lagi. Setelah pertemuan mereka kemarin di ekowisata mangrove, pria itu tampaknya sedang menunggu pesanan makanannya selesai dibungkus oleh Pak Tarjo. Sayangnya, pria itu tidak datang sendirian. Dia datang ke warung makan tersebut bersama seorang wanita yang tampaknya jauh lebih muda daripada dia. Wanita itu terus saja berdiri di belakang pria tersebut, seakan begitu malu untuk muncul di depan umum. Dia segera menyebutkan pesanannya pada Pak Tarjo agar Ayu dan Rida tidak menunggu terlalu lama. Setelahnya, dia kembali menatap ke arah pria itu karena tahu bahwa makhluk halus yang terus saja mendampingi pria tersebut sedang berusaha membisikkan sesuatu. Kita bertemu lagi. Dan yang tidak terduga adalah kita bertemu di lingkungan tempat tinggalku, ujar Raga mendadak sedikit berdebar-debar. Dia pun tersenyum saat mendengar suara pria itu lagi. Wanita muda yang ada di belakang Raga mendengarkan dalam diam. Desa ini juga adalah lingkungan tempat tinggalku. Aku sudah tinggal di sini sejak baru dilahirkan, balas dia. Maaf ya soal pertemuan kita kemarin. Pikiranku sedang dalam keadaan yang sangat buruk, sehingga aku menanggapi sapaan dari kamu dengan sangat kasar. Aku harap kamu mau memberikan maaf untukku. Raga, yang baru saja akan memakai ilmu penjerat terhadap dia, karena terus mendapat bisikan pada telinga kirinya, mendadak berhenti untuk menggunakan ilmu tersebut. Ketika dia mengutarakan permintaan maaf, ia tidak pernah menyangka bahwa akan ada wanita di dunia ini yang bersedia mengutarakan permohonan maaf kepadanya. Setelah merasa terganggu dengan kehadirannya, dia tahu bahwa Raga tidak jadi menggunakan ilmu penjerat, karena kini makhluk halus yang mendampingi pria itu terus saja diam di tempatnya dan tidak melakukan apa-apa. Wanita muda yang ada di belakang Raga sejak tadi kini berusaha melihat ke arah dia, meski dengan cara mengintip pelan-pelan. Wanita muda itu tampak penasaran dengan sosok yang tengah bicara dengan Raga. Tapi aku serius loh soal caramu yang kuno itu demi bisa mendekat padaku. Kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang lebih baik daripada mencoba menunjukkan padaku bahwa kamu adalah seorang pria yang pintar. Jujur saja, caramu itu juga melukai harga diriku dan membuat aku merasa seperti orang wanita yang terlalu bodoh di matamu. Kemarin seharusnya kamu bisa langsung saja tanyakan siapa namaku dan berapa nomor teleponku. Dengan begitu, mungkin aku tidak akan membalasmu dengan menunjukkan bahwa aku lebih pintar darimu, jelas dia. Raga langsung tersenyum sesaat sebelum akhirnya memasang ekspresi tidak percaya diri seperti biasanya. Jika dengan cara yang kemarin aku gunakan kamu merasa tidak suka, menurutmu aku akan percaya bahwa menanyakan siapa namamu dan berapa nomor teleponmu akan berhasil membuatku mendapat jawaban dari kamu? Tanya Raga. Namaku Diah Arsti Prawira, nomor teleponku 0878 sekian 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 sekian, jawab dia. Lalu segera berbalik meninggalkan Raga sambil menahan tawa diam-diam. Raga kembali terdiam sambil memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Wanita muda yang ada di belakang Raga sejak tadi kini tertawa pelan ketika melihat bagaimana ekspresi Raga setelah dia pergi dari hadapannya. Wanita muda itu segera menarik lengan Raga agar mereka bisa pulang. Karena penasaran, makanan mereka sudah diserahkan sejak tadi oleh Pak Tarjo. Far, itu barusan dia memberitahu aku siapa namanya dan berapa nomor teleponnya kan? Dia menyebutkan siapa namanya dan berapa nomor teleponnya hanya untuk Mas Raga seorang, jawab Farah.
sengaja menggoda Raga. Raga kini memikirkan hal itu, seakan baru saja menghadapi sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Wah, tumben sekali aku bisa mendapatkan sesuatu semudah itu. Baru kali ini juga ada wanita yang bisa segan mengucapkan maaf di hadapanku. Aku belum catat nomor teleponnya lagi. Panik Raga. Sudah aku catatkan untuk Mas Raga. Ini, salinlah ke ponsel Mas Raga, sahut Farah sambil menyerahkan ponselnya kepada Raga. Singkat cerita, Rida dan Ayu terus banyak bercerita pada dia tentang hal apa saja yang terjadi selama 12 tahun terakhir. Dia mendengarkan mereka dengan serius. Sesekali dia tertawa jika ada yang lucu. Terkadang juga dia ikut bersedih jika ada bagian yang menyedihkan. Namun sebenarnya pikiran dia saat ini hanya tertuju pada Raga yang tadi di hadapannya secara berbeda dari pertemuan kemarin. Dia belum bertanya siapa namanya, sementara tadi dirinya sudah menyebutkan namanya sendiri beserta nomor teleponnya. Entah Raga akan mencoba menghubunginya atau tidak. Ia tidak berharap banyak. Ia sadar bahwa pertemuan pertama kemarin adalah pertemuan yang sangat kacau. Tidak seharusnya ia mempermalukan pria itu, meski dirinya merasa kesal dengan makhluk halus yang dilihatnya. Karena meski ia belum tahu mengapa Raga sampai bisa memiliki ilmu seperti itu, tampaknya Raga sendiri tidak berniat memiliki ilmu tersebut. Dia bisa menebak hal tersebut karena selalu saja melihat betapa ragunya pria itu ketika makhluk yang mendampinginya membisikkan sesuatu. Seakan dia ingin terlepas dari makhluk itu, namun dia tidak bisa melakukannya. Alhamdulillah, akhirnya aku kenyang, ucap Ayu dengan senyum manisnya yang tidak pernah pudar. Rida dan dia pun kompak menatap ke arah Ayu yang saat itu baru saja menandaskan es markisa dari gelasnya. Jelas kenyang dong. Masa iya kamu masih nggak kenyang setelah melahap 2 piring nasi goreng dan semangkok mie ayam? Itu pun belum aku hitung sama es buah 1 gelas dan es markisa 2 gelas, sahut Rida. Kami akan merasa kaget kalau kamu mengatakan belum kenyang setelah melahap semua itu. Bisa-bisa kami akan akrobat di atas meja kalau itu sampai terjadi, tambah dia sambil menahan tawanya agar tidak lolos. Ayu menatap sebal ke arah kedua sahabatnya tersebut. Kalian itu seperti tidak tahu aku aja. Porsi makanku memang banyak. Tidak usah protes. Selama aku masih mau makan, berarti tandanya aku sehat, balas Ayu begitu santai. Kita sih nggak akan protes yuk. Hanya saja setelah melihat porsi makanmu yang segunung itu loh, aku mendadak ingat wajah Mas Zain. Insya Allah aku doakan agar suatu saat dia akan menjadi orang yang menafkahi dirimu. Tapi jika memang demikian, berarti Mas Zain jelas harus banting tulang jauh lebih keras daripada yang saat ini tengah dia lakukan, ujar dia. Rida pun langsung tertawa ketika mendengar hal itu. Wajah Ayu sendiri mendadak memerah disertai ekspresi gemas terhadap dia yang selalu saja bicara terlalu terbuka di hadapan umum. Mantap Dik, kamu jelas benar bahwa Ayu harus diingatkan soal kemungkinan bahwa dirinya akan berjodoh dengan Mas Zain. Biar dia tahu diri dan mencoba mengurangi porsi makannya, agar di masa depan Mas Zain tidak perlu mati-matian bekerja pagi, siang, malam. Rida setuju dengan yang dia katakan. Sudah cukup. Jangan keras-keras menyebut nama Mas Zain di depan umum. Aku malu kalau sampai Mas Zain tahu soal perasaanku untuk dia, cicit Ayu sambil mencoba menutupi wajahnya dengan tisu. Lah, terus mau sampai kapan kamu memendam perasaan itu yuk? Bagaimana kalau ternyata selama ini Mas Zain juga suka sama kamu, tapi terlalu takut untuk mengungkapkan padamu? Soalnya kamu selalu menghindari dia.
Kamu akan menyesal kalau sampai nanti Mas Zain akhirnya memilih wanita lain, Yuk. Jadi saranku, gas aja. Ungkapkan dan biarkan Mas Zain tahu soal perasaanmu sama dia. Pancing dia. Setuju. Lagian aku sudah bosan tahu terus-terusan mendengar curhatmu soal Mas Zain. Tapi kamu tetap saja tidak ada upaya untuk memberitahu orangnya soal perasaanmu itu. Mau sampai kapan kamu mencintai tanpa mendapatkan balasan? Goda Rida. Jangan berandai-andai terlalu jauh. Yang suka sama Mas Zain itu banyak loh. Aku ini cuman serpihan batu kerikil. Kalau dibandingkan dengan wanita lain yang suka sama dia, semuanya akan indah kalau perasaanku berbalas. Tapi bagaimana kalau perasaanku tidak terbalas? Mau disimpan di mana wajahku setiap kali bertemu dengan Mas Zain? Tanya Ayu, membalas semua dorongan yang dia dan Rida lakukan. Kalau begitu, mari kita berandai-andai aja, ajak dia. Seandainya Mas Zain punya perasaan yang sama terhadap kamu dan mencoba mendekatimu, kamu tidak akan menghindari dia kan? Kamu akan membuka jalan untuk dia selebar mungkin, bukan? Ayu terdiam sejenak. Rida menatap Ayu dengan serius sambil tersenyum penuh harapan. Keberadaan dia di antara mereka berdua jelas selalu memberikan sesuatu yang berbeda. Dia adalah orang yang selalu memberikan dorongan positif terhadap Ayu maupun Rida. Menurutmu bagaimana? Masa iya aku mau menolak kalau memang dia yang mulai duluan? Jawab Ayu. Oke, siap. Kita berdua akan mencatat jawabanmu itu ya, Yuk. Sahut Rida penuh semangat. Iya betul. Aku akan melakukan hal yang sama agar kamu dan perasaanmu tidak terombang-ambing terus, tambah dia. Dia pun segera mematikan sambungan teleponnya yang terhubung dengan Zainal sejak tadi. Zainal jelas senang dikontaknya selama mendengarkan pembicaraan ketiga wanita itu menggunakan Airbus, yang ternyata memang disengaja oleh dia agar Zainal mendapatkan jalan untuk mendekati Ayu. Dia kini sudah berjalan keluar dari warung makan bersama Rida dan Ayu. Ketiganya tidak sengaja berpapasan dengan Farah, yang ternyata akan kembali ke warung makan karena tadi lupa membeli sesuatu. Dia ingat wajahnya meski tidak tahu siapa namanya. Farah terus saja berjalan sambil menunduk agar tidak ada yang memperhatikannya. Namun hal itu sama sekali tidak membuat dia mengabaikannya. Hai, kamu mau kemana? Kok sendirian? Tanya dia. Farah pun menghentikan langkahnya dan mengangkat wajahnya untuk menatap ke arah dia. Rida dan Ayu juga menatap ke arah Farah seraya tersenyum. Mereka berdua tampaknya baru melihat sosok Farah dan tidak terlalu mengenalnya. Aku tadi lupa membeli sesuatu di warung makan, jadi aku disuruh kembali untuk membelinya, jawab Farah dengan suara begitu pelan. Terus yang tadi mengantarmu mana? Dia tidak mengantarmu lagi? Mas Raga sudah kembali ke kantornya, jadi tidak ada yang mengantarku. Aku harus pergi sendiri. Oh, dia sudah kembali ke kantor. Ya sudah, ayo, biar kami yang antar. Kamu disuruh beli apa? Dia merangkul Farah dengan santai. Singkat cerita, mereka tiba kembali di warung makan milik Pak Tarjo. Farah langsung memesan makanan yang tadi lupa dibeli olehnya, sementara dia, Rida, dan Ayu menunggu dirinya di depan warung tersebut. Duduk sini, jangan berdiri di sana, nanti kamu capek, ajak Rida. Farah pun mendekat, lalu duduk di antara Ayu dan dia. Rida sendiri lebih senang berdiri di hadapan ketiga wanita itu ketika menunggu. Namamu siapa? Kamu tinggal di desa mana? Sudah lama atau masih baru? Kok kami baru melihatmu? Tanya Ayu. Yuk, kalau bertanya itu satu-satu, nanti dia bingung mau jawab apa, tegur dia.
Ayu pun langsung tertawa sumbang sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Rida langsung memperagakan gerakan pencak silat yang diarahkan kepada Ayu akibat tidak bisa menahan gemas pada wanita itu. Lama-lama aku akan betul-betul memberikan satu jurus padamu, yuk. Aku sudah sering bilang kalau bicara itu jangan pernah lupa sama jeda. Lah ini boro-boro sama jeda, ambil napas pun lupa, omel Rida. Farah tertawa pelan saat melihat tingkah laku Rida, dia, dan Ayu. Ketiga wanita yang ia tertawai kini menatap ke arahnya seraya tersenyum. Nah gitu doang senyum, tertawa, dan jangan murung serta menyembunyikan wajah. Wajahmu itu cantik banget kok, malah disembunyikan, ujar dia. Iya itu benar, jangan menunduk terus kalau jalan. Tegak aja, tatap ke depan. Kalau ada orang yang berani macam-macam sama kamu, langsung sikat, saran Rida. Hah? Sikat? Kenapa orang itu harus disikat? Bukannya kalau ada orang yang berani macam-macam itu harus diberi pukulan ya? Heran Ayu. Tatapan Rida, dia, dan Farah kini terarah dengan sempurna kepada Ayu yang otaknya sedang tidak terkonsentrasi dengan otak mereka. Hal itu membuat Rida dan Duya sulit untuk mengatakan apapun agar Farah memahami kondisi Ayu yang terkadang sering mengalami miskomunikasi dengan orang lain. Oke, mari kembali lagi ke topik utama dan abaikan soal sikat. Jadi, nama kamu siapa? Tanya Rida kepada Farah. Farah, nama lengkapku Farah Arkadewi Wardana. Rida dan Ayu jelas langsung bungkam dengan sekejap ketika mengetahui kalau wanita itu adalah putri keluarga Wardana. Mereka melirik ke arah dia karena tahu soal permusuhan antara keluarga Prawira dan keluarga Wardana. Wah, namamu cantik sekali, sesuai dengan wajah yang kamu lihat ini, puji dia. Aku yakin kamu sudah tahu siapa namaku karena tadi aku memberitahu namaku pada kakakmu. Iya benar, Mas Raga itu kakak sepupuku. Aku juga sudah tahu siapa namamu karena tadi aku mendengar kamu memberitahu namamu pada Mas Raga. Harusnya aku panggil mbak atau kakak, soalnya kamu lebih tua daripada aku. Farah agak ragu-ragu saat bicara dengan dia. Rida dan Ayu mulai merasa santai saat tahu kalau Farah juga sudah tahu kalau dia adalah putri keluarga Prawira. Mereka tampaknya tidak perlu menjadi wasit karena jelas tidak akan ada yang bertengkar di hadapan umum saat itu. Ah, jangan terlalu formal, panggil saja dia seperti bagaimana orang lain memanggilku. Aku jauh lebih senang kalau tidak dipanggil mbak atau kakak, biar terdengar seakan aku masih berusia semuda kamu. Ujar dia sambil tersenyum malu-malu. Ayu langsung bangkit dari tempat duduknya dan bergabung dengan Rida untuk mengeluarkan jurus pencak silat lainnya yang kini terarah untuk dia. Apa kamu bilang muda? Bagian mananya yang muda kalau usiamu sudah tua 25 tahun? Geram Rida. Muda? Mari kita lihat seberapa mudanya tulang dan otot-otot pada tubuhmu itu, tambah Ayu. Dia dengan sigap segera berlari menuju pohon kelapa di dekat warung makan itu untuk menghindari kejaran Rida dan Ayu. Farah kali ini tertawa lepas saat melihat ketiga wanita itu saling mengejar mengelilingi pohon kelapa. Ia benar-benar merasa terhibur karena melihat tingkah gila mereka yang sama sekali tidak berusaha disembunyikan. Hei, sudah main kejar-kejarannya. Pesananku sudah jadi, panggil Farah setelah menerima pesanan makanan dari Pak Tarjo. Ketiga wanita itu pun segera mendekat kembali ke Farah. Dia kembali merangkul Farah seperti tadi, lalu mengajaknya berjalan bersama. Rida dan Ayu ada di belakang mereka
Tampaknya kedua wanita itu masih ingin melanjutkan perkara tadi dengan dia jika sudah mengantar Farah sampai di rumahnya. Tiba-tiba saja dia segera disingkirkan oleh Rida dan Ayu dari sisi Farah, sehingga kini mereka berdua yang ada di sisi wanita itu. "Mana ponselmu?" tanya Ayu. Farah pun segera mengeluarkan ponselnya dari saku lalu memberikannya pada Ayu. "Namaku Rida Safitri dan yang ini namanya Ayu Rahayu. Panggil saja nama depan kami ya. Jangan ditambah Mbak atau Kak," ujar Rida. "Nomor ponsel kami sudah ada di ponselmu. Aku sudah membuat grup WhatsApp dan kamu sudah ada di dalam daftar grup tersebut. Jadi kalau kamu mendadak ingin curhat tapi tidak bisa bertemu kami, bukalah grup itu dan bicara sepuasmu di sana. Insya Allah kami akan menanggapi curhatanmu secepat yang kami bisa," jelas Ayu, seraya menyerahkan kembali ponsel itu ke tangan Farah. "Tapi kamu juga jangan kaget ya Far. Kalau ada yang mendadak curhat tidak jelas tengah malam, abaikan saja. Biasanya itu adalah Ayu." Karena dia adalah admin grup, dia akan mengeluarkan semua keluh kesahnya soal perasaan yang dia pendam-pendam terus sejak SMP terhadap Mas Gruh. Dia memberi peringatan. Ayu langsung melepas rangkulannya dari lengan Farah, lalu mencoba mengejar dia seperti yang tadi terjadi. Farah kembali tertawa, lalu menatap layar ponselnya yang masih memperlihatkan papan chat di dalam grup buatan Ayu. Entah mengapa ia merasa senang dengan hal itu, karena untuk pertama kalinya ada orang yang mau menjadi temannya. Meski dirinya terlihat sangat buruk, apa yang dia katakan soal wajahnya yang cantik tentu bukanlah hal yang sebenarnya. Ia tidak cantik karena ada sebuah tanda yang begitu jelas terlihat pada sisi kiri wajahnya. Semua orang yang melihat tanda itu pada wajah Farah selalu saja akan merasa risih dan kemudian menjauhinya. Namun dia, Rida, dan Ayu sama sekali tidak begitu. Mereka sama sekali tidak mengungkit soal tanda di wajah Farah, seakan mereka merasa tidak perlu mengungkitnya sedikit pun. Rumah keluarga Wardana sudah terlihat di depan mata. Dia tetap melangkah dengan tenang. Ia tidak merasa perlu memikirkan masalah yang pernah terjadi di masa lalu. Ia mengantar Farah sampai di depan pintu rumah wanita itu bersama Rida dan Ayu. Seseorang dari dalam rumah hampir membukakan pintu, namun mengurungkan niatnya akibat merasa kaget karena Farah tidak pulang sendiri. "Kalau begitu kami pulang dulu ya Far," pamit dia. "Iya, terima kasih karena sudah menemani dan bahkan mengantarku pulang," balas Farah. "Sama-sama Far, jangan terlalu dipikirkan ya, nanti kangen," Rida mengatakannya dengan kalem. Hal itu membuat dia dan Ayu segera merangkulnya dengan penuh kasih sayang. Farah kembali tertawa karena kali ini Rida lah yang mengalami penderitaan. "Jangan lupa balas chat ya Far," Ayu mengingatkan. "Maksud Ayu jangan lupa tanggapi curhatannya," dia menerjemahkan. Iya, pasti aku tanggapi nanti," sahut Farah. Setelah ketiga wanita itu pergi dari halaman rumah dan tidak lagi terlihat, Farah pun berbalik untuk mengetuk pintu rumahnya. Namun ternyata ibunya sudah berdiri di belakangnya dan tersenyum lembut ke arah Farah. "Siapa mereka sayang? Mereka teman kamu?" tanya Safira. Singkat cerita, dia masih bergelut di ruang kerjanya. Meski waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 malam, wanita itu bahkan melaksanakan sholat maghrib dan isya di sana, bukan di kamarnya seperti biasa. Pekerjaan dia sudah hampir selesai dan hanya perlu dikirimkan hasilnya. Setelah itu, dia akan kembali bisa bersantai seperti 2 hari terakhir, tanpa perlu memikirkan beban-beban apapun. Fikri naik ke lantai 2 untuk membawakan susu coklat
yang tadi diingatkan oleh dia. Pria itu tampaknya sedang menelpon seseorang karena dia bisa melihat layar ponsel Fikri dengan sangat jelas meski hanya sekilas. Setelah meletakkan gelas di atas meja kerja dia, Fikri pun segera beranjak menuju balkon dan melanjutkan pembicaraannya di telepon. Dia sendiri kini meraih ponselnya setelah mengirim hasil pekerjaannya. Tiba-tiba saja pesan dari grup WhatsApp yang dibuat Ayu tampaknya baru saja mulai obrolan, sehingga dia tidak tertinggal untuk ikut mengacau di sana. Oke, kita menuju ke sudut pandang Farah. Di rumahnya, Farah tertawa sendiri sambil menatap layar ponsel. Raga yang baru saja datang ke rumah itu untuk mengantar makanan yang dimasak oleh ibunya menatap heran ke arah Farah. Tidak biasanya Farah tertawa lepas seperti itu. Farah biasanya hanya diam dan murung sepanjang waktu, bahkan saat Raga mengajaknya bicara sekalipun. Hal itu membuat Raga mendekat pada Farah dan duduk tepat di sampingnya. Kamu sedang menertawai apa, Far? Kok tumben aku mendengar kamu tertawa seperti ini? Kamu sedang ngobrol dengan siapa? Tanya Raga sambil menatap ke arah ponsel milik Farah. Aku sedang ngobrol dengan teman-temanku, Mas, jawab Farah. Teman-temanmu? Siapa saja mereka? Sejak kapan kamu punya teman? Raga merasa heran. Aku kenal mereka sejak tadi siang, Mas. Dia salah satunya. Lalu dua orang lainnya adalah sahabat baik dia, yaitu Rida dan Ayu. Kedua mata Raga mendadak membola usai mendengar jawaban Farah. Safira dan Irham, ayah dan ibunya Farah, hanya ikut mendengarkan sambil sesekali menatap ke arah putri serta keponakannya mereka. Dia? Loh, kok jadi kamu yang duluan akrab sama dia sih? Kan seharusnya aku yang... Alah, Mas Raga terlalu lama geraknya. Dia sudah menyebutkan nama dan nomor teleponnya pun Mas Raga malah lambat loading dan tidak ingat untuk menyatatnya. Kalau bukan aku yang mencatat nomor telepon dia, Mas Raga hanya akan mendapat kenang-kenangan karena pernah mengobrol singkat sama dia dan warung makan Pak Tarjo, omel Farah. Irham dan Safira mendadak tertawa usai mendengar omelan Farah kepada Raga. Raga langsung berjingkat ngeri saat tahu kalau Farah ternyata bisa mengomel pada orang lain. Ampun Farah, iya, aku yang salah karena terlalu lama loading. Jadi dia bilang apa padamu barusan? Raga berusaha mencari tahu. Intinya kami berempat tidak membahas Mas Raga sama sekali. Kami hanya membicarakan hal yang sebenar-benarnya menghibur, bukan yang bisa bikin sakit kepala seperti Mas Raga. Maksudmu? Dia sama sekali tidak membicarakan aku. Dan maksudmu dia tidak sudi membicarakan aku, gitu? Gitu maksudmu ya? Duga-duga Raga. Untuk apa dia membicarakan pria yang belum dia kenal? Mas Raga bahkan belum mencoba menghubungi dia setelah tahu nomor teleponnya kan? Mas Raga juga belum memberitahu soal nama Mas sendiri kan? Nggak mungkin lah dia mau memulai duluan. Dia kan wanita, Mas. Pria yang seharusnya mulai duluan, Mas, kalau memang mau melakukan pendekatan. Lagi pula kalaupun itu dia mau, dia kan nggak tahu nomor telepon Mas Raga. Jadi bagaimana dia mau menghubungi Mas Raga coba? Jelas Farah agar Raga segera sadar. Raga pun memejamkan kedua mata sambil menepuk keningnya. Ia merasa malu sekali karena Farah jauh lebih paham bagaimana caranya mendekati seseorang ketimbang dirinya sendiri. Benar kata Farah, gak? Seharusnya kamu yang mulai duluan. Kalau mau pendekatan dengan seseorang, jangan menunggu kamu yang didekati, karena wanita biasanya merasa minder jika harus mendekati pria dahulu, ujar Irham.
Tapi aku nggak tahu cara bicara yang tepat sama dia, Pak Le. Aku bingung, ungkap Raga dengan jujur. Astagfirullah, Mas Raga. Kok Mas Raga malah bingung sih? Tegur Farah. Safira, Irham, maupun Raga mendadak kaget saat mendengar Farah mengucapkan kalimat istighfar. Dalam keluarga mereka tidak pernah satu kali pun ada yang mengucapkan kalimat seperti itu, meski mereka beragama Islam sejak lahir. Apa yang pernah terjadi di masa lalu membuat mereka tidak pernah lagi menyentuh ranah keagamaan. Bahkan tidak pernah ada yang mengajari Raga serta Farah untuk mengucapkan kalimat-kalimat Allah, meski hanya satu kali. Apa susahnya menghubungi dia lebih dulu, Mas? Mas Raga hanya perlu bilang, Assalamualaikum, dia Arsti Prawira. Aku Raga Wardana yang tadi bertemu kamu di warung makan Pak Tarjo. Boleh kita saling mengenal lebih dekat? Sudah beres. Ayo, coba, dorong Farah. Rasa kaget Safira dan Irham tentu saja semakin menjadi-jadi setelah mendengar nama lengkap dia. Raga sendiri kini masih menatap ke arah Farah dengan tatapannya yang penuh keraguan. Kamu lupa siapa nama keluarga Prawira? Menurutmu, kenapa aku menunda-nunda untuk menghubungi dia sejak mendapatkan nomor teleponnya? Kalau dia tahu aku ini adalah keluarga Wardana, menurutmu apakah dia tidak akan langsung membenciku? Raga mencoba mengingatkan Farah. Dia tahu kalau aku putri keluarga Wardana, Mas, balas Farah. Dan dia tidak membalas apapun tentang itu ketika tahu siapa aku. Dia sama sekali tidak mengungkit apapun, meski hidupnya mungkin sangat menderita akibat kutukan yang pernah kakek ucapkan untuk keluarganya. Singkat cerita, Raga dan Farah diminta datang ke gazebo malam itu juga oleh orang tua masing-masing. Rosa dan Yunus sudah mendengar soal pertemuan Raga dan Farah dengan dia, yang tak lain adalah putri dari keluarga Prawira. Raga dan Farah hanya bisa menurut saja dengan permintaan itu. Mereka benar-benar muncul di gazebo belakang rumah, lalu duduk pada kursi yang sudah disediakan khusus untuk mereka berdua. Katakan, apakah benar bahwa kalian berdua bertemu dengan putri keluarga Prawira yang bernama Dia? Tanya Rosa. Raga dan Farah saling melirik satu sama lain ketika mendengar pertanyaan itu. Keduanya jelas merasa takut kalau akan menerima larangan untuk mengenal Dia lebih jauh. Aku yang pertama bertemu dengan Dia, Bu. Aku sudah cerita pada ibu dan ayah saat pulang kerja kemarin. Dia adalah wanita yang aku temui di ekowisata mangrove, dan tidak bisa aku pengaruhi dengan ilmu penjerat. Kami bertemu lagi siang tadi ketika aku mengantar Farah ke warung makan milik Pak Tarjo. Dia ternyata warga desa sini juga, dan dia menyebut namanya tanpa ragu di depan hadapanku. Jawab Raga. Rosa dan Yunus pun langsung saling menatap satu sama lain setelah mendengar jawaban Raga. Mereka cukup kaget karena ternyata wanita yang gagal dipengaruhi oleh Raga menggunakan ilmu penjerat adalah Dia. Itu benar, Mas Raga yang lebih dulu bertemu dengan Dia. Aku dengar sendiri saat mereka berdua saling bicara di warung makan Pak Tarjo. Mas Raga hampir berusaha menggunakan ilmu penjerat itu, tapi Mas Raga tidak jadi melakukannya karena dia mendadak minta maaf soal pertemuan kemarin yang menurutnya sangat tidak pantas. Jelas Farah. Singkat cerita, setelah perdebatan keluarga itu, semua orang kembali terdiam. Raga dan Farah kembali saling melirik satu sama lain. Mereka berdua pun ikut merasa tidak senang, meski ingin sekali diberi izin untuk bisa mengenal Dia lebih dekat. Entah kenapa, hal itulah yang paling mereka inginkan saat ini, tidak lebih. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmowaseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.